Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Iva dari Sastra Inggris Universitas Hasanuddin. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, hari ini ada 20 contoh soal, tapi kita hanya akan membahas beberapa contoh soal aja. Kita mulai dari contoh soal bahasa Indonesia. Seperti yang teman-teman lihat ada paragraf. Kita akan langsung baca pertanyaannya aja. Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan pada kalimat ... Nah, jawaban dari soal ini adalah B, 1 dan 3. Kita lihat di kalimat pertama. Penggunaan istilah 4 pilar pada hakikatnya ingin meneguhkan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Nah, ide yang salah atau keliru pada kalimat ini adalah kata hakikatnya. Nah, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan kata hakikat menggunakan huruf I, bukan huruf E. Jadi seharusnya yang benar adalah hakikat. Kemudian kalimat nomor 3, Bung Karno pun sebagai penggali Pancasila pernah memaknainya sebagai bintang penuntun arah perjuangan bangsa. Ide yang kurang tepat pada kalimat ini adalah dua kata ini, bintang penuntun. Nah, jika teman-teman menemukan istilah-istilah yang kurang umum diketahui oleh orang-orang, maka sudah seharusnya menggunakan tanda petik. Jadi seharusnya ada tanda petik ya di sini, tanda petik bintang penuntun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba kita nomor 46. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah, nah jawaban yang benar adalah D. Kita coba masukkan kata penghubungnya. Semua penduduk kecamatan itu dikerahkan untuk melakukan penghijauan bukit-bukit yang gersang, agar pada musim hujan bahaya banjir dapat dicegah. Namun, tidak mudah untuk menyadarkan warga masyarakat untuk ikut dalam kegiatan penghijauan itu. Untuk itu, pemerintah harus mencari upaya yang tepat untuk menggait massa agar peduli dengan kepentingan umum. Nah, penggunaan kata penghubung agar gunanya untuk memperjelas tujuan dari sebuah tindakan atau peristiwa. Kita lihat di soal. Tujuan melakukan penghijauan bukit-bukit yang gersang adalah agar mencegah bahaya banjir. Juga tujuan pemerintah menggait massa memiliki tujuan peduli dengan kepentingan umum. Kemudian kata penghubung namun. Kata penghubung namun digunakan untuk menyatukan dua kalimat dengan mempertentangkan posisi kedua kalimat tersebut. Nah, di sini ada pertentangan. Walaupun bahaya banjirnya nggak dapat dicegah, sayangnya masyarakatnya belum bisa ikut sadar dalam kegiatan penghijauan seperti itu. Kemudian kata penghubung untuk itu digunakan untuk menjelaskan sebab akibat. Nah, akibatnya pemerintah harus mencari upaya untuk menggait massa karena warganya sulit untuk ikut dalam kegiatan penghijauan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan bahasa Inggris. Nah, di sini ada paragraf mengenai fungi atau jamur. Kita coba ke pertanyaan nomor 54. Nah, which of the following is mentioned as a major change in how scientists approach the study of fungi? Jawaban dari pertanyaan ini adalah A. Fungi are no longer classified as plants. Kenapa? Kita cari jawabannya di paragraf nomor 1. Ada kata were formerly classified as members of the plant kingdom. Nah, kalimat ini berarti para ilmuwan udah membedakan pengklasifikasian jamur atau fungi. Jadi, fungi udah gak diklasifikasikan lagi ke dalam plant kingdom. Dia udah diklasifikasikan ke kingdom sendiri atau ke bagian sendiri. Jadi
how the scientists approach the study of fungi is by no longer classifying fungi as plants. Well, the next question. Oke, kita lihat nomor 58. Di sini ada direction-nya. Coba kita baca. In the question, each sentence has 4 underlined words or phrases. The 4 underlined parts of the sentence are marked A, B, C, and D. Please identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for sentence to be correct. Coba kita lihat nomor 58. Hoover Dam in Cicalengka is a multi-purpose structure that provides flood control, hydroelectric powerful, and drinking and irrigation water. Nah, jawabannya adalah B, powerful. Kenapa? Karena powerful merupakan adjektif atau kata sifat, sedangkan hydroelectric juga merupakan adjektif. Nah, setelah adjektif sudah seharusnya diikuti oleh kata benda atau noun, maka powerful harus diubah menjadi power. Oke, nomor terakhir, nomor 60. The Red River, so named because of the red-colored sediment it carries, it is one of the main branch of Mississippi. Jawaban dari pertanyaan ini adalah C, it is. Kenapa? Karena kalau teman-teman udah lihat ada subjek di sini, this is the subject, the Red River is the subject. Nah, teman-teman udah nggak perlu lagi pakai subjek di sini. It di sini nggak perlu, langsung aja to be is. Jadi the Red River, so named because of the red-colored sediment it carries, is one of the main branches of the Mississippi. Nah, jadi gitu aja teman-teman pembahasan soal hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa lagi di lain waktu.